Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan seorang murid akan berbincang tentang sekolah kita SMA Negeri 1 Langkap Lancar. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eti Marlina, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Langkap Lancar. Nah, di depan saya ada siapa namanya? Baik, kalau teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Isnas Buna. Kebetulan saya sekarang duduk di bangku kelas 12 MIPA 2. Oke, Buna. Nah, Buna itu salah satu siswa di kelas 12 ya? Ya, betul. Nah, udah lama dong di sekolah ini. Ya. Udah ketemu sama ibu kepala sekolah kita berapa lama sih? Udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun ya. Berarti sejak awal ibu di sini udah di sini ya? Iya, betul. Oh iya. Ibu teh boleh nanya-nanya nih ke kamu nih tentang apakah sekolah sudah menyelenggarakan program yang melibatkan siswa secara aktif dan mendorong partisipasi kalian? Tentunya sekolah itu sudah sangat mendorong siswa-siswinya untuk berperan aktif dalam memajukan sekolahnya, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik, seperti itu, Bu. Ya, bagus banget ya, berarti sekolah Ya. ini mendorongnya banyak banget kegiatan yang dilakukan ya, sepertinya saya lihat-lihat gitu. Ya, walaupun kita bersekolah di daerah perkampungan gitu kan, Bu, nggak sampai nggak mau kalah gitu sama orang-orang di perkotaan gitu, Bu. Nah, kita kan punya kepala sekolah yang luar biasa banget ya, seorang ibu teh harus di rumah jadi seorang ibu, di sekolah harus jadi pemimpin, dan sekarang kan juga lagi kuliah juga ya. Oh, kuliah. Iya, sekarang lagi S3 beliau di UPI ya. Iya. Luar biasa banget, itu pasti kalau saya kayaknya nggak tahu. Nah, apakah beliau itu menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahamannya yang mendalam tentang sistem pendidikan dan yang dibutuhkan sama siswa? Menurut kamu gimana itu, Bun? Nah, tentunya Bu melihat dari prospek kerja seperti itu, Bu. Kan sekarang juga udah S3, katanya mau S3. Lagi proses Ya, lagi proses maksudnya gitu, Bu. Nah, terus saya juga melihat dari cara beliau berbicara ataupun dari wawasan beliau, kan katanya beliau juga udah pernah sampai bersekolah di luar negeri gitu. Iya, Bu. ke Australia ya. Iya, betul, itu menandakan bahwa pendidikan beliau itu sangat tinggi gitu, Bu. Sangat bisa memotivasi siswanya untuk bisa seperti beliau gitu, bisa bersekolah lebih tinggi lagi gitu, bukan. Selanjutnya nih, Bun, apakah setelah menciptakan suasana sekolah yang penuh rasa kebersamaan, yang saling menghormati ke antar siswa, antar guru kayak gitu? Menurut kamu gimana? Nah, setelah saya sekolah hampir 3 tahun ya, Bu. Iya. Nah, sebenarnya sekolah itu kayak punya program gitu, kalau misalkan hari Jumat gitu, dulu mungkin sekarang emang udah jarang gitu. Setiap hari Jumat itu kayak ada kegiatan bersama gitu, yang dimana melibatkan seluruh siswa maupun seluruh warga sekolah, baik itu dari guru, ada siswa-siswanya tentunya gitu, Bu. Kayak kegiatan senam bersama gitu, Iya, kan kita seluruh senam ya. melibatkan semuanya gitu, Bu. Iya, asik banget itu Ya, ya. benar gitu. Ada makan pagi gitu, maksudnya sarapan pagi gitu. Jadi kayak supaya siswa-siswinya itu walaupun gak sarapan dari rumah, dari sekolah itu kita sarapan sama-sama. Jadi sok bekal ya sarapannya. Jadi, terus apakah kepala sekolah itu memberikan inspirasi dan motivasi yang membuat Anda bangga menjadi bagian dari sekolah ini? Nah, tentunya seperti yang udah saya bilang ya, Bu, tadi. Iya. Nah, kan saya juga dulunya tuh emang belum begitu tertarik sama sekolah di sini gitu. Nah, ada sosialisasi. Nah, waktu itu kan emang Bu Kepala itu emang sangat banyak sekali jobnya ya, Bu. Ya, yang juga mungkin setiap kegiatan hal kecil harus ikut-ikutan. Maksudnya kegiatan sosialisasi gitu. Nah, kebetulan waktu ke sekolah saya, Ibu Kepala hadir. Nah, di sana itu Bu Kepala berbicara tentang bagaimana dia studi di luar negeri. Nah, saya juga, wah, kalau misalkan kepala sekolahnya kayak gini, muridnya bisa dong kayak gitu kan gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya bisa bersekolah di sini gitu, Bu. Kayak, saya bisa gak sih kayak Bu Kepala gitu, Bu, gitu. Insya Allah bisa ya. Nah, bagaimana sih sekolah memfasilitasi kalian untuk menyesuaikan diri dengan teknologi dan metode pembelajaran yang baru? Nah, tentunya kan kita
Gen Z gitu bukan. Kapan kita tentunya dari kecil juga udah kenal sekali dengan yang namanya handphone. Nah, dan kebetulan sekolah kita juga tidak ada melarang gitu ke sekolahnya untuk membawa handphone karena untuk memfasilitasi pembelajarannya. Jadi kalau misalkan ada materi ataupun pembahasan-pembahasan yang belum lengkap gitu di sekolah, nah kita juga bisa mencari referensi dari internet, berbagai informasi-informasi yang tentunya di handphone itu sudah lebih lengkap. Nah, jadi kalau misalkan sekolah kan ada teknologi, maksudnya kayak TV besar gitu Bu. Nah itu tuh gak begitu terlalu kudet gitu, kita kayak bisa gitu secara sedikit-sedikit lah cara menggunakannya. Jadi kalau misalkan sekolah punya teknologi baru gitu Bu, kayak pembelajaran tersebut, fasilitas untuk pembelajaran maksudnya, kita gak terlalu kudet banget gitu cara menggunakannya gitu maksudnya. Gak beda sama yang di kota ya. Bagaimana sih sekolah mendorong kalian untuk tetap terbuka dan siap menghadapi perubahan dengan sikap yang positif? Ya, jadi kan kita kan perubahan banget ya di dunia, terutama di dunia kerja ini. Nah, kalau dari saya, ini dari sudut pandang beasiswa ya begitu. Kan pas awal-awal emang datang ke sini gitu kayak malu banget sama kakak kelas gitu, sama guru-guru. Nah, malu ya? Iya malu. Nah, semakin bisa beradaptasi gitu, kayak kita tuh belajar mencari-cari bagaimana sih cara ikutan lomba-lomba gitu Bu. Nah, kita kan jadi bisa terbuka sama kakak kelas maupun sama guru-guru gitu, sampai kita bisa mengikuti lomba-lomba ataupun poin plusnya kita bisa juaranya gitu kayak gitu. Nah, yang terakhir nih Bun, apakah sekolah mendorong kalian untuk bekerja sama dalam proyek atau kegiatan yang melibatkan banyak pihak nih, seperti teman sebaya atau guru gitu? Nah, seperti yang sudah saya bilang ya Bu, tadi kan tentunya saya emang cukup aktif ya di sekolah gitu. Nah, saya juga merupakan anggota OSIS juga. Nah, itu kan Bu, kalau misalkan OSIS juga punya program kerja ataupun kegiatan yang harus melibatkan siswa, karena tentunya sebuah kegiatan gak akan seru Bu kalau gak ada yang dilibatkan. Panitia aja ya. Mungkin panitia aja gitu. Nah, jadi kita tuh membutuhkan melibatkan atau baik itu siswa, guru. Nah, lalu hubungannya sama guru apa gitu kan Bu? Nah, kan kita misalkan mengadakan lomba-lomba nih, nah tentunya siswa ini jadi peserta dong. Nah, guru-guru tentunya yang sudah lebih berpengalaman ditunjuk menjadi seorang juri gitu. Jadi kita tuh biasanya nggak perlu mencari-cari ke luar gitu. Kalau juri-juri tentunya sekolah kita juga sudah banyak juri-juri yang sudah profesional gitu, cara menilai berbagai lomba yang diajukan ataupun diadakan oleh OSIS gitu. Luar biasa ya, guru-guru kita tuh banyak banget yang ahli-ahli, terutama guru kita kan muda-muda banget ya. Ini juga muda. Muda. Nah, begitulah paparan dari Buna, salah satu siswa di SMA Negeri 1 Langkap Lancar terkait dengan besok untuk PKKS ya. Nah, terima kasih untuk tampilannya dan sekian dari kami.